Sintayong coret 6 pemain untuk Piala Asia 2023. Skuad Garuda sambut Justin Hafner. Vietnam bertekad naturalisasi 20 pemain. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia telah memastikan 29 pemain yang terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda sendiri telah dipastikan berangkat dari tanah air, namun 9 pemain abroad dikabarkan akan langsung menuju Turki, mengingat masih bergabung bersama klub masing-masing. Nantinya, 6 nama dari 29 yang telah dipanggil dipastikan akan dicoret. Sebab menurut aturan, Piala Asia hanya memiliki kuota 23 pemain pada kompetisi tersebut. Kini menarik untuk menanti siapa nama yang akan tersisih untuk ajang bergengsi di benua kuning tersebut. Kiper Timnas Indonesia Muhammad Riyandi memuji kehadiran bek Wolverhampton Wanderers Justin Hafner di Timnas Indonesia. Kehadiran pemain Liga Inggris itu dinilai kiper Riyandi semakin menambah kepercayaan diri Timnas Garuda menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar Januari mendatang. Sosok berusia 23 tahun itu tak menampik jika Timnas Garuda menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski demikian, Riyandi percaya dengan kemampuan seluruh pemain plus strategi yang akan diterapkan pelatih Sintayong. Hal senada juga diungkapkan oleh asisten pelatih Nova Arianto yang meyakini bahwa datangnya Justin Hafner menambah motivasi lini belakang skuad Garuda. Terkait pemain yang akan menjadi andalan di lini pertahanan, Nova Arianto menegaskan bahwa semua tergantung kesiapan pemain. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong membongkar alasan selalu memanggil Pratama Arhan di skuad Garuda. Sintayong menilai Pratama Arhan sejatinya adalah pemain yang bagus. Hanya saja ada penurunan performa akibat minim menit bermain di Tokyo Verdy. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sadar betul jika tidak dimasukkan di Timnas Indonesia, justru karirnya di sepak bola akan semakin hancur. Lebih dari itu, Sintayong sangat butuh kekuatan khususnya yang dimiliki Arhan, yakni lemparan jauh akurat luar biasa. Sintayong menilai kemampuan tersebut bisa menjadi senjata rahasia skuad Garuda jika mengalami kebuntuan menghadapi tim-tim kuat. Selain membeberkan alasan pemanggilan Pratama Arhan, Sintayong juga buka suara terkait pemanggilan Syahrul Trisna dan memilih mencoret Nadeo Argawinata. Padahal, statistik Nadeo Argawinata dan Syahrul Trisna saat memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1 musim ini sangat jauh. Posisi Nadeo sampai saat ini tidak tergantikan di bawah Mister Gawang Pesut Etap. Sementara Syahrul Trisna jarang mendapat menit bermain karena permasalahan cedera dan kalah saing. Syahrul baru tampil 9 kali dari 23 laga bersama Persikabo. Parahnya, ketika dipercaya bermain, Syahrul Trisna selalu kebobolan. Cuma sekali sang pemain tidak kemasukan gol. Namun Sintayong menilai bahwa Syahrul Trisna memiliki ketenangan. Ia yakin saat dia main di bawah Mister Gawang, gol sulit terjadi. Kendati demikian, skuad Garuda masih memiliki penjaga gawang tangguh pada sosok Hernando Ari dan Muhammad Riyandi. Media Vietnam, Bongda menyebut bahwa Philipp Troucher ingin melakukan naturalisasi terhadap 20 pemain yang punya darah Vietnam di luar negeri sebagai upaya memperkuat tim nasional mereka. Pasalnya, meski Vietnam sudah lama jadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara, namun untuk level Asia, mereka masih kesulitan jadi tim yang dianggap berbahaya. Hal itu yang kemudian disebut jadi salah satu latar belakang Vietnam ingin melakukan proyek besar naturalisasi. Sebelumnya, Vietnam sudah menaturalisasi 2 pemain keturunan yakni Dang Van Lam dan Philipp Nguyen yang sama-sama berposisi sebagai kiper. Bahkan, Philipp Nguyen dimasukkan oleh Philipp Troucher dalam daftar skuad Vietnam di Piala Asia 2023. Bongda menyebut nama pemain muda keturunan Vietnam seperti Brandon Lee, Ibrahim Mazda yang akan dinaturalisasi. Di sisi lain, Troucher disebut masih belum berencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, Timnas Indonesia diuntungkan dengan ketidakhadiran 2 bek andalan Timnas Vietnam. Sebelumnya, Duan Van Hal telah dikonfirmasi absen karena cedera panjang. Kini, Vietnam juga diperkirakan tidak akan diperkuat oleh Quang Ngo Khai. Bek tengah berusia 30 tahun itu dilaporkan mengalami cedera saat memperkuat timnya, PK Mac Bin Duong akhir pekan lalu. Dikutip dari unggahan akun Instagram @garuda Facebook, cedera Quang Ngo Khai tidaklah buruk.
Namun itu berpotensi membuatnya absen pada Piala Asia 2023 karena memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 pekan untuk pulih. Ketidakhadiran Kwang Ok Hai diperkirakan bakal berdampak signifikan kepada timnas Vietnam, sebab dia merupakan kapten yang sudah mengemas 76 caps dengan mengukir 6 gol untuk timnas Vietnam senior. Ramadan Sananta telah menjelma sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang patut diperhatikan. Pada musim ini, sang striker berusia 21 tahun kembali membuktikan tajinya dengan mencetak 7 gol dari 18 pertandingan di Liga 1 musim ini bersama Persis Solo. Selain itu, Sananta juga telah mengemas 4 gol dari 7 pertandingan bersama timnas senior. Sontak, kualitas Sananta nampak sudah mulai tercium pemandu bakat Eropa. Menurut kabar dari akun Instagram @idn_abroad, Sananta didekati oleh tim kasta tertinggi Liga Makedonia Utara, yakni LC Tikves Kapadarci. Menariknya, ada peran dari ex pemain asing Liga Indonesia dan Bari. Pelatih Goran Gancev yang menjadi sosok yang memberi referensi atas kualitas Sananta. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri segera persiapkan timnya untuk proyeksi Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri bahkan menegaskan persiapan akan mulai dilakukan pada minggu ini. Sebab FIFA telah menunjuk Chile sebagai tuan rumah, yang artinya Indonesia dan Singapura gagal menjadi tuan rumah bersama untuk Piala Dunia U20 2025. Dengan begitu, Timnas Indonesia U20 pun akan melewati jalan terjal untuk bisa lolos ke putaran final. Pasalnya skuad asuhan Indra Syafri harus berjuang habis-habisan dengan melewati jalur kualifikasi. Sintayong mengungkapkan alasan timnas Indonesia memilih Libya dan Iran sebagai lawan uji coba sebelum Piala Asia 2023. Selain persiapan yang mepet, Sintayong menilai Libya dan Iran dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan grup D Piala Asia 2023. Sebab skuad Garuda akan bersaing dengan lawan-lawan berat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Di Piala Asia 2023 sendiri, Sintayong tidak memasang target tinggi untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut hanya menargetkan skuad Garuda fokus setiap pertandingan dan lolos ke babak 16 besar. Selain memastikan target di Piala Asia 2023, Sintayong juga memberikan isyarat bahwa 2 pemain keturunan yakni Tom Hai dan Martin Paes masuk dalam rencananya untuk skuad Garuda. Tom Hai sendiri saat ini tengah membela klub Belanda LC Heerenveen, sementara Martin Paes memperkuat LC Dallas di Major League Soccer. Sintayong menegaskan tidak pernah menutup pintu buat pemain-pemain berdarah Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnya. Namun dia pastikan proses naturalisasi pemain berdasarkan kebutuhan timnas Indonesia. Kapten tim Persib Bandung Mark Klok akan fokus 100% pada gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Pemain berdarah Belanda tersebut menegaskan Piala Asia merupakan turnamen terbesar dalam karir sepak bolanya. Mark Klok tidak ingin menyanyiakan kesempatan tampil di turnamen Piala Asia tahun depan. Tak mau terganggu oleh hal-hal lain di luar Piala Asia, Mark Klok pun akan menyerahkan sepenuhnya media sosial kepada tim. Ia akan kembali menggunakan media sosial setelah Piala Asia usai. Tentu hal tersebut bisa menjadi contoh bagi para penggawa Garuda lainnya untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan fokus bersama di Piala Asia 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.